Paham, 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 Di atas bukit nan Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, Lala, Asep, Teletubbies, say hello! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup A. Di sini kami akan membahas terkait dengan Brinell Harness Testing. Untuk grup membersnya sendiri di sini ada 4 orang. Untuk anggotanya dapat dilihat pada layar. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama. Di sini ada pengertian dari harness testing itu sendiri. Nah, harness testing ini merupakan sifat mekanik yang menunjukkan ketahanan suatu material terhadap plastik lokal deformasi seperti goresan kecil atau penyok. Bahan yang lebih lunak menghasilkan lekukan yang lebih dalam dan lebih besar, sehingga indeks kekerasannya lebih rendah. Untuk yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Brinell Harness Testing, yang dimana metode untuk mengukur kekerasan material dengan menggunakan indentor bola baja atau tungsten karbida yang keras. Kemudian tujuan dari Brinell Harness Testing ini itu untuk mengukur kekerasan suatu material yang merupakan indikator penting dari kekuatan dan ketahanan terhadap deformasi. Nah, selain dari tujuan dan pengertian, terdapat pula manfaat dari Brinell Harness Testing. Di antaranya, dapat menguji material non-homogen seperti coran. 2. Lakukan uji yang relatif lebih besar dan mudah diukur. 3. Permukaan spesimen bisa kasar. 4. Dapat memilih beban uji dan ukuran bola yang tepat tergantung pada jenis logam. 5. Hasil yang sangat akurat dan dapat diandalkan karena lekukan diamati dengan mikroskop. Dan yang terakhir, nilai-nilai angka kekerasan Brinell yang dihitung memudahkan perhitungan kekuatan tarik material. Prosedur uji kekerasan Brinell. Dalam pengujian kekerasan Brinell, bahan atau komponen yang akan diuji ditempatkan terlebih dahulu di bawah mikroskop mesin penguji. Permukaan komponen kemudian difokus dengan mengatur ketinggian meja. Permukaan sekarang memiliki jarak yang benar ke identor bola kecil yang terbuat dari karbida semen yang digunakan sebagai identor. Mesin pengujian secara otomatis memutar identor yang dipasang dan prosedur pengujian pun dimulai. Bola karbida semen yang ditempatkan secara perlahan pada permukaan. Identor kemudian diletakkan ke dalam material yang akan diuji dengan gaya yang semakin besar. Gaya tersebut meningkat hingga nilai maksimum yang sebelumnya dalam waktu sekitar 10 detik. Gaya uji yang diterapkan sekarang dipertahankan selama 10 hingga 25 detik berikutnya sehingga bahan dapat mengendap selama waktu tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pengukuran dapat direproduksi apapun bahannya dan untuk memberikan hasil pengukuran yang sebanding. Pengukuran lekukan yang tertinggal membentuk tutup bola kemudian dievaluasi di bawah mikroskop. Semakin besar lekukan yang tertinggal, semakin lembut permukaan. Untuk evaluasi mesin secara otomatis beralih kembali ke model mikroskop. Evaluasi tutup bola dilakukan dengan menggunakan diameter lekukan. Namun, garis lekukan biasanya tidak berbentuk lingkaran persis. Oleh karena itu, diameter dirata-ratakan menggunakan dua nilai diameter tegak lurus satu sama lain, seperti pada gambar di samping. Dengan diameter rata-rata mesin uji. Sekarang, menghitung nilai kekerasan. Dalam hal ini, permukaan memiliki nilai kekuatan Brinell HBW sebesar 203. Dasar-dasar penentuan nilai kekerasan ini berdasarkan diameter lekukan. Dan yang selanjutnya itu terdapat kelebihan hardness testing dengan metode Brinell. Yang pertama, bisa menguji hampir semua jenis logam. Uji kekerasan Brinell menggunakan beban berupa bola indentor logam yang bervariasi sesuai dengan tingkat kekerasan material yang diuji, sehingga logam yang mudah rapuh tetap bisa diuji menggunakan bola indentor yang tipis. Yang kedua, dapat menguji material yang permukaannya luas.
Uji kekerasan Brinell menggunakan bola uji sehingga dapat mengukur material yang permukaannya luas. Pengujian yang dilakukan pada objek yang luas dapat memberikan nilai pengukuran kekerasan rata-rata yang akurat. Yang ketiga, bebas menentukan besarnya gaya pendekanan. Walaupun besar gaya pendekanan yang diberikan pada logam berbeda-beda, tetapi tidak akan berpengaruh terhadap hasil pengukurannya karena bola indentori yang digunakan mendistribusikan tekanan secara merata di sepanjang permukaan material yang diuji. Sedangkan indentor yang berbentuk kerucut tidak bisa. Setelah kelebihan, yaitu ada kekurangan dari hardness testing dengan metode Brinell. Yang pertama, biaya yang lebih tinggi. Salah satu kelemahan utama dari peralatan ini adalah biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode Brinell konvensional. Meskipun memberikan akurasi yang lebih tinggi, biaya ini dapat menjadi hambatan bagi perusahaan yang memiliki anggaran terbatas. Yang kedua, tidak cocok untuk material tipis. Material dengan ketebalan rendah atau dinding tipis tidak dapat diuji karena tekanan yang besar dapat menyebabkan deformasi atau kerusakan. Yang ketiga, pengukuran yang memerlukan mikroskop. Diameter indentasi harus diukur dengan alat seperti mikroskop yang dapat memakan waktu dan meningkatkan biaya jika tidak tersedia di tempat. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kaitan uji kekerasan Brinell terhadap sifat fisik, kimia, dan mekanis suatu material. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan kaitan uji kekerasan Brinell terhadap fisik material. Uji kekerasan Brinell memiliki kaitan yang sangat erat dengan sifat fisik suatu material. Dan kaitan dari uji kekuatan ini adalah untuk mengetahui sifat fisik seperti kekerasan dan ketahanan suatu material yang nantinya akan dipasangkan beban baja pada material tersebut dan diukur resistensi material tersebut terhadap penetrasi bola tersebut. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan kaitan uji kekerasan Brinell terhadap kimia. Kimia juga memiliki kaitan dengan uji kekerasan Brinell karena komposisi kimia berpengaruh terhadap sifat fisik material. Karena elemen paduan yang berbeda mengubah struktur makro, pembentukan fase, dan sifat mekanik material. Oleh karena itu, uji kekerasan Brinell berguna untuk menilai sifat material berdasarkan komposisi kimianya. Dan yang terakhir yaitu kaitan uji kekerasan Brinell terhadap mekanis material. Uji kekerasan Brinell juga memiliki kaitan dengan mekanis. Karena dengan uji kekuatan Brinell ini kita dapat mengetahui sifat mekanis suatu material dengan cepat, terutama kekerasan dan ketahanan. Oleh karena itu, uji kekuatan Brinell sering digunakan dalam industri. Mungkin sekian presentasi dari kami, yaitu kelompok material E. Mohon maaf bila presentasinya masih kurang dan memiliki kekurangan, dan mohon maaf juga jika memiliki salah kata. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.